Andreas DIY channel. Subscribe my channel and enjoy this video. Check this out. Selamat pagi menjelang siang. Oke. Welcome back to Andreas DIY channel. Gimana kabar kalian? Ku doain selalu sehat, damai, dan sukacita. Kali ini riding bersama si Chris. Mau kemana bang? Ini mau nyervis si Chris. Servis yang keempat di kilometer 18. Itu udah 18 lebih 100 kilo guys. Agak terlambat karena kan memang harus cari waktu, harus ditungguin. Seturut pengalaman ya, kalau nyervis itu harus ditungguin, itu lebih baik dan sangat disarankan ya, karena kalau ada apa-apa kitanya ada di situ sebagai saksi. Komunikasi dengan bengkelnya juga lebih gampang. Kalau kita ada di luar, nggak ada di situ, belum tentu bengkelnya tuh mau menghubungi kita dengan tertib. Mungkin nggak ada adminnya, mungkin kurang yang mengurusi, bisa jadi nanti ada salah paham lagi kayak yang kejadian si Hilbo itu tuh sampai viral tuh. Ada yang pro, ada yang kontra. Kalau teman-teman boleh nonton tuh video si Hilboy pas di servis, kemudian ada bagian aksesoris yang patah, dan aku datang ke bengkelnya tuh hanya mencari penjelasan karena sesuai kesepakatan harusnya kalau terjadi apa-apa dikasih tahu ke orangnya, ke akunnya gitu loh. Tapi kok ini nggak ada info, nggak ada kabar, nggak dihubungi, jadinya kapan? Itulah akibat kalau ditinggal ya. Maka sangat disarankan ditungguin sebisa mungkin. Atau kalau kalian nggak bisa ya kalian harus cari orang yang sangat terpercaya untuk nganterin motor kalian itu supaya tetap aman dan dijagai. Itu sih. Ada pro, ada kontra. Buat yang kontra mungkin dari pihak bengkel ya. Oh, Stop it. I'm sorry kalau gue salah. Tapi kayaknya kayak gitu deh. Kayaknya seperti itu. Jadi ya oke, nggak apa-apa. Segala pendapat kan ku terima aja. Tapi beberapa komentar yang nggak mutu, yang aneh, itu ku biarin, ku cuekin guys. Komplain tuh sangat wajar. Kalau kalian, para karyawan, bahkan para pengusaha yang sudah dapat training service excellent, yang namanya menangani komplain itu tuh hal biasa. Masa ada orang komplain malah dibilang, kalau nggak mau rusak ya udah bengkel sendiri. Itu menurut komentar yang sangat aneh ya, sangat aneh. Komentar yang nggak mutu lah. Misalnya nih, kalian ke warung nasi goreng beli pesen pedes, pas nasi gorengnya datang udah nggak pedes, malah ada kotoran sesuatu. Kemudian kalian komplain, Pak kok kayak gini, kok nggak pedes sesuai yang saya minta. Terus mosok penjualnya bakal bilang, kalau nggak terima ya udah bikin nasi goreng sendiri. Apa kayak gitu? Iya enggak kan ya, sama halnya kayak servis ini. Komplain itu kan masalah yang sangat normal. Mungkin belum pernah dapat training service excellent ya, menangani komplain kayak gitu. Itu tinggal dijelaskan, tinggal dikasih apa yang dibutuhkan dari sang customer tersebut. Customernya bahkan marah-marah pun, sebagai yang melayani, sebagai pihak yang melayani, yang harusnya tetap sabar dan memberi penjelasan sebisa mungkin, sebaik mungkin, yang bisa bahkan memberi kompensasi terhadap customer tersebut. Itu sih yang ku tahu dari hal yang harus dilakukan kepada setiap kita para pelaku jasa. Itu sih guys. Jadi buat kalian gimana? Kalau komplain tuh salah atau benar? Boleh sampai ini kolom komentar. Apakah kalian pernah mengalami juga ketika menggunakan satu jasa kemudian tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan, tidak sesuai kesepakatan, kalian bakal komplain atau enggak? Atau kalian pernah juga mengalami hal ini di bengkel? Ketika kalian servis, ketika kalian modif, tapi ternyata penanganannya tidak sesuai atau sembarangan, bahkan melakukan suatu kesalahan yang merusak motor kalian, apakah kalian akan diam aja? Apakah kalian akan komplain? Gitu sih guys. Bukan tentang masalah beli lagi, enggak ya, auto kalau bengkelnya tidak mau bertanggung jawab, auto memang beli lagi guys, memang beli lagi. Tapi masalahnya ini adalah mencari penjelasan kebenarannya, gimana kok bisa kayak gini. Awalnya baik-baik aja kok pulang-pulang ternyata pecah. Iya memang waktu itu nggak bisa menunggu.
Tapi kan sudah ada kesepakatan katanya kalau ada apa-apa harus dihubungi. Maka dari itu kalian yang nonton videonya harus simak kronologinya. Jangan cuma baca judulnya, nggak nonton videonya, langsung komen yang aneh. Nah, komennya lucu tuh kalian. Lucu kalian tuh. Kalau nggak nonton video, nggak nyimak kronologi, langsung komen sembarangan. Aduh, dasar. Jadi simak kronologinya, case by case-nya kayak apa, kasusnya kayak apa, baru komentar lah kalian itu. Oke, nggak usah lama-lama ya. Awalnya mau sharing kehidupan malah jadi cerita tentang komplain ini. Tapi ya bisa aja terjadi di kalian kan, bener kan? Bahkan di beberapa aspek hidup yang lain mungkin seperti yang aku bilang tadi, kalian pernah makan ke warung apa tapi makanan yang disajikan tidak sesuai. Bahkan yang paling sering kan onlinean segala itu guys, kalian mau order makanan online dan lain sebagainya. Aku nggak sebut merek ya. Kalian order makanan secara online, kemudian yang datang tidak sesuai, kalian bakal ngasih bintang apa dan bakal komplain nggak tuh, ngasih komentar tambahan nggak tuh? Ayo, atau terima aja pesennya kopi pahit, ternyata dikasih kopi asin. Nah, kalian bakal diam aja atau komplain? Silahkan. Mungkin masing-masing orang memang berbeda, tapi kalau aku ya guys, aku akan cari kebenarannya. Setidaknya aku akan kasih feedback. Kok kayak gini, kok kayak gitu, sesuai kesepakatannya. Kalau udah sesuai sih ya nggak akan komplain. Kalau udah sesuai ngapain juga marah-marah. Tapi kalau nggak sesuai, bukan marah-marahnya sih kalau aku, kalian bisa lihat di video, nggak marah-marah tapi mencari kejelasan, mencari penjelasan dan ngasih feedback. Kok kayak gini, kok kayak gitu, kejadiannya gimana ini, kok bisa kayak gini. Itu dia yang ku cari guys, itu dia yang ku tuntut. Ku tuntutnya tuh bukan menuntut sesuatu yang gimana ya, tapi ku tuntut kebenarannya untuk bisa disampaikan dengan baik. Gitulah. Ini OTW ke Jalan Magelang ya, karena untuk servis motor 250cc itu di bengkel resmi itu cuma bisa di Honda Wings Jalan Magelang yang biasa buat titik kumpul para anak-anak San Mori juga. Mas, servisnya habis berapa? Kalau di awal-awal, kalau kalian ngikuti buku petunjuk servisnya itu, kalian bisa dapat servis gratis dan lain sebagainya. Tapi untuk servis yang keempat ini guys, tidak ada gratisan lagi. Tidak ada, tapi full bayar nih. Kira-kira habis berapa? Kalau normal ya habisnya sekitar 300.000 guys. Cukup mahal. Atau di daerah kalian beda, lebih murah atau lebih mahal? Oke, lama nggak narik si Chris guys. Udah lama banget nggak dengerin suaranya ini. Seneng banget rasanya setelah sekian lama nggak dengerin. Karena ini si Chris udah nggak keluar selama sebulan. Terakhir keluar San Mori di Kaliurang bersama GS Official dan SKC Jogja. Setelah itu dia nggak keluar kemana-mana pakai Sihil Boy bajunya baru ya. Gimana, kalian suka apa enggak? Tonton juga videonya Sihil Boy ganti baju ya. Seru juga, kemarin ada tebak-tebakan santuy dan kalian banyak yang berpartisipasi. Untuk asik-asik aja ya guys. Selamat kepada pemenangnya, dapat visor. Wow. Oke. Kenapa kalau lewat jalan ini? Karena kalau di pojokan sana itu guys, ada Pak Lopis yang siap berjaga-jaga dan menunggu temennya untuk bersilaturahmi. Temennya tuh siapa? Temennya adalah orang-orang yang motorsport mungkin, modif, dan kelihatan agak menonjol, agak menarik perhatian. Nah, dia siap bersilaturahmi guys. Jadi terpaksa lewat sini, nggak apa-apa dibelain agak muter dikit ya, tapi setidaknya ya
yang aman-aman aja lah. Ya meskipun ini tetap menuju ke sana sih, tapi setidaknya nggak langsung lewat. Ini tetap menuju ke pojokannya, itu harus U-turn guys, mau nggak mau, karena ada separator jalan ini ya. Tuh Honda Wings-nya ada di kanan jalan. Itu dia. Kita harus muter, dibelain muter-muter. Harusnya kalau langsung lewat sana lebih deket sih, lebih enak nggak muter-muter. Tapi ya itu dia tadi. Pernah aku sampaikan ya di video yang sebelumnya juga, itu kawasan Tilang, hashtag kawasan Tilang Jogja. Jadi next kalau lewat daerah lain akan ku bikin videonya juga guys, kawasan Tilang Jogja part 2, part 3, part 4 akan ku bikin. Ini mau kemana nih mobil? Kita harus U-turn di sini. Mana bang pojokannya, mana bang? Nah, pojokannya ada di pojokan McD itu guys, ada di pojokan itu. Nah itu mobil polisinya ada ya, itu kantor lalu lintas Jombor ya. Oke. Mari kita servis si Chris. Mana ya, jangan sampai ke Belandang. Itu dia. Ini dia guys, Honda Wings Jogja. Sering juga buat kumpul San Mori, buat tikumnya. Biasanya anak big bike Yogyakarta yang kesini guys. Servis pak. Iya. Yeah. Sun. Oke guys, sudah sampai ya di Honda Wings Jogja. Semoga bisa cepat juga nih. So, see you guys. Oke guys, sudah selesai, tinggal ambil siklus ya. Tadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu filternya guys sudah sangat kotor. Tapi sayang sekali di sini stoknya habis, jadi nggak akan ganti juga. Harus diganti tapi nggak bisa ganti karena stoknya kosong. Mau nggak mau ya harus cari yang aftermarket atau next service kalau masih bisa sabar ya. Karena kan cukup lama untuk menunggu 5.000 km ke depan. Itu harus segera ganti filternya karena sudah sangat-sangat mengenaskan guys. So ini dia si Chris. Lain-lain nggak ada yang diperbaiki atau gimana, masih normal-normal aja. Habisnya berapa? Habisnya ya ini deh, 335.000. Lumayan ya buat nyalonin 250 cc. Early-nya sepertinya naik guys. Waktu itu nggak sebesar ini. Biaya servisnya sepertinya sama 195. Di tempat kalian berapa nih? Boleh sharing-sharing ya. Komen-komen aja, sharing-sharing di lokasi kalian berapa. So ya udah, kita lanjut ya. Thank you guys sudah nonton video ini. See you in the next video. Bye bye.